We are going to lose if we can't figure out how to drop the cost and increase the speed in our defense supply chains, Holt added. Kedekatan Cina yang terus meningkat dengan Rusia, bisa menimbulkan ancaman tidak hanya bagi Asia tetapi juga bagi Eropa. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan hal itu pada hari Rabu tanggal 1 Februari saat ia berada di Jepang untuk memperluas hubungan dan kerjasama yang lebih kuat dan lebih banyak negara sahabat untuk NATO di kawasan Indo-Pasifik. Stoltenberg mengatakan Cina telah mengembangkan senjata nuklir dan rudal jarak jauh tanpa memberikan transparansi atau terlibat dalam dialog yang tentang kontrol senjata nuklir, sementara meningkatkan tekanan bagi negara tetangga dan ancaman terhadap Taiwan, pulau yang dikuasai sendiri, lalu mengklaim sebagai wilayahnya sendiri. Fakta bahwa Rusia dan Cina semakin dekat dan investasi signifikan oleh Cina dan kemampuan militer canggih baru hanya menggarisbawahi bahwa Cina merupakan ancaman, juga merupakan tantangan bagi sekutu NATO, kata Stoltenberg kepada audiensi di Universitas Keio di Tokyo. Keamanan bukan regional tetapi global. NATO perlu memastikan kita memiliki teman, katanya. Penting untuk bekerja lebih dekat dengan mitra kami di Indo-Pasifik. Cina semakin erat dalam bekerja sama dengan Rusia dan mereka memimpin dorongan otoriter terhadap tatanan internasional berbasis aturan, terbuka dan demokratis, katanya. Stoltenberg mengatakan NATO tidak menganggap Cina sebagai musuh atau mencari konflik, dan bahwa aliansi akan terus terlibat dengan Cina di bidang kepentingan bersama, seperti perubahan iklim. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Mao Ning membela negaranya sebagai kekuatan untuk perdamaian dan stabilitas regional dan global dan mengkritik NATO karena melabeli Cina sebagai ancaman, untuk memperluas hubungan militernya ke Asia. NATO terus berusaha untuk melampaui zona dan ruang lingkup pertahanan tradisionalnya, memperkuat hubungan militer dan keamanan dengan negara-negara Asia Pasifik dan dengan memainkan China sebagai ancaman, kata Mao. Saya ingin menekankan bahwa Asia Pasifik bukan medan perang untuk kontes geopolitik dan tidak menyambut mentalitas perang dingin dan konflik blok. Stoltenberg dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengadakan pembicaraan hari Selasa dan sepakat untuk meningkatkan kemitraan mereka dalam keamanan di dunia maya, ruang angkasa, pertahanan dan area lainnya. Selain Jepang, NATO juga memperkuat kerjasama praktis dengan Australia, Selandia Baru dan Korea Selatan dalam keamanan cyber maritim dan area lain dan meningkatkan partisipasi para pemimpin dan menteri mereka dalam pertemuan NATO, katanya. Kishida pada hari Selasa mengumumkan rencana Jepang untuk membuka kantor perwakilan di NATO. Jepang, yang sudah menjadi sekutu dekat Amerika Serikat, dalam beberapa tahun terakhir telah memperluas hubungan militernya dengan negara-negara Indo-Pasifik lainnya serta dengan Inggris, Eropa dan NATO di tengah ancaman keamanan yang terus meningkat dari Cina dan Korea Utara. Tokyo dengan cepat bergabung dalam sanksi ekonomi yang dipimpin Amerika Serikat terhadap perang Rusia di Ukraina dan memberikan bantuan kemanusiaan dan peralatan pertahanan non-kombatif untuk Ukraina. Jepang khawatir bahwa agresi Rusia di Eropa dapat tercermin di Asia, di mana kekhawatiran meningkat atas peningkatan ketegasan Cina dan meningkatkan ketegangan atas klaimnya terhadap Taiwan. Stoltenberg tiba di Jepang Senin malam dari Korea Selatan, di mana ia meminta Seoul untuk memberikan dukungan militer langsung ke Ukraina untuk membantunya melawan invasi Rusia yang berkepanjangan. Korea Utara mengecam kunjungan Stoltenberg ke Korea Selatan dan Jepang, mengatakan bahwa NATO sedang mencoba untuk menempatkan sepatu bot militer di kawasan, untuk menekan sekutu Asia Amerika agar menyediakan senjata ke Ukraina. Korea Utara juga mengkritik peningkatan kerjasama antara NATO dan sekutu Amerika Serikat di Asia sebagai proses untuk menciptakan versi Asia dari NATO, dengan mengatakan bahwa itu akan meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut.